Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Saya Julius Efrain hadir untuk program Bicara Langsung di hari ini Rabu 8 Juni 2020. Presiden Joko Widodo, maksud saya 2022, Presiden Joko Widodo memberikan arahan terkait membangun Indonesia dari pinggiran sebagai wujud nyata pemerataan pembangunan yang berkeadilan ditindaklanjuti dengan peningkatan alokasi dana desa yang semakin besar dari tahun 2015 begitu atau sejak tahun 2015. Kami paparkan datanya bahwa nilai alokasi dana desa setiap tahunnya hingga 2022 telah mencapai 68 triliun rupiah kepada 74.961 desa atau sekitar 907 juta rupiah per desanya. Namun peningkatan anggaran ini tidak diikuti dengan kepatuhan atau keadilan begitu karena kemudian banyak indikasi kecurangan atau tren penyalahgunaan dana desa yang juga relatif meningkat. Data dari Indonesian Corruption Watch atau ICW di tahun 2020, kerugian negara akibat korupsi yang dilakukan aparatur desa mencapai 111 miliar rupiah dari 330 kasus korupsi. Pemicu utamanya, praktik korupsi disebabkan kelemahan transaksi yang dilakukan secara tunai dalam skala besar dan dikelola secara individual. Nah, di dialog bicara langsung hingga pukul 7 malam nanti kami akan membahas 3 poin. Yang pertama, bagaimanakah kemudian menimbulkan keselarasan pemahaman pengelolaan keuangan desa berbasis digital dan apa yang menjadi pengaruh terhadap kemandirian desa. Poin kedua, kita akan bahas nanti adalah implementasi transaksi non-tunai dari perspektif perangkat desa, kemudian aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Dan poin terakhir yang kita sepakati bersama pada malam hari ini adalah peluang dan tantangan dalam implementasi transaksi non-tunai dalam pengelolaan keuangan desa. 3 narasumber kami telah hadir di studio TVRI Sulawesi Tengah. Yang pertama hadir bersama saya adalah Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Effendri Sihombing. Pak Effendri, selamat malam, selamat datang. Selamat malam. Juga hadir bersama kami, yaitu Bapak Muhammad Jeffrey, Asisten Pidana Khusus dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tengah. Pak Jeffrey, selamat malam, selamat datang. Selamat malam, Pak Julius. Baik, dan juga Kepala Bank Rakyat Indonesia atau mewakili dari Himbara, Kepala BRI Cabang Palu sudah hadir, yaitu Pak Riz J.D. Fretes. Sudah ada bersama kami. Pak Riz, selamat malam, selamat datang. Selamat malam, Baik. Pak Julius. Kami akan langsung saja memberikan perbincangan kami tentang bagaimanakah kemudian adanya transaksi non-tunai begitu atau cashless di dalam kemudian penyaluran dana desa yang melibatkan banyak sekali aparatur desa sehingga kemudian tidak ada tindakan kecurangan begitu yang akan terjadi. Saya langsung ke Pak Effendri dulu, Pak Kaper. Pak Kaper, kalau kita berbicara tentang tindakan pencegahan preventif dan edukasi anti korupsi, ini dengan implementasi akan ada satu program baru yang dinamakan Saku Desa begitu Pak. Sistem digitalisasi transaksi keuangan desa ini seperti apa kemudian? Dengar-dengar ini katanya lahirnya dari Sulteng begitu. Pak Effendri, silakan. Baik, terima kasih Pak Julius. Selamat malam yang di studio maupun pemirsa yang sedang menonton. Kesempatan besar kami menyampaikan bahwa di Sulawesi Tengah ini ternyata cukup banyak indikasi kecurangan penggunaan keuangan desa. Salah satu modusnya itu adalah mengambil uang dalam jumlah yang besar. Jadi oknum kepala desa dan oknum bendahara mengambil uang bahkan sampai 300 juta lebih sekali transaksi, tetapi ternyata uang itu bukan untuk kepentingan desa, tetapi hasil pengawasan kita menunjukkan bahwa itu sebagian besar untuk kepentingan pribadi, termasuk membayar hutang pribadi, termasuk untuk menyekolahkan anak-anaknya, bahkan meminjamkan uangnya. Dan kami melihat program Bapak Presiden membangun dari pinggiran ini akan tidak optimal kalau ini tidak dikendalikan dengan baik. Nah, seiring dengan kemajuan teknologi, teman-teman di desa sebenarnya sudah bisa beli pulsa itu menggunakan handphone. Nah, mungkin untuk seluruh wilayah Sulteng masih ada beberapa yang titik-titik spot yang belum terjangkau. Jadi dengan adanya teknologi ini, lalu kita lihat ini ada peluang besar ya, kenapa kita nggak manfaatkan teknologi ini. Nah, dengan mengatur dari aspek regulasinya, mungkin melalui pergub maupun peraturan bupati, ini dibatasi transaksinya. Tidak boleh lagi transaksi sampai 300 juta dong. Per satu kali transaksi, Pak? Ya. Akan dibatasi berapa begitu Pak nominalnya? Bisa dibatasi tergantung peraturan bupati, bisa 1 juta, bisa 5 juta untuk dana operasional. Sedangkan untuk dana-dana yang bersifat kegiatan fisik, itu bisa dilakukan melalui aplikasi perbankan. Karena Himbara siap mendukung. Nah, jadi si kepala desa maupun si bendahara desa tidak perlu pegang duit. Dia langsung, misalnya contoh, dia beli ke toko A, besi, seharga 10 juta. Dia nggak perlu bawa duit 10 juta. Dia tinggal
minta fakturnya, dia foto, dia sudah kerjasama nanti dengan para pemasok, begitu barang sampai, uangnya sampai ke rekening si pemasok. Jadi yang selama ini kan dia bawa uang banyak ini, Pak Julius. Iya. Dia bawa uang banyak-banyak. Sampai 300-an juta begitu Pak. Ini dan itu mengandung resiko dirampok. Iya. Nah, selain dirampok mungkin juga akan tergiur untuk menggunakan ada penyelewengan dana pribadi. Nah, itu kira-kira Pak Julius awalnya kenapa ini harus kita dorong. Baik, dan itu Pak Kaper dinamakan Saku Desa, Pak. Iya. Oke, dan ini sekali lagi benar lahir di Sulteng begitu, Iya, Pak. benar. Artinya ini terobosan baru di Sulteng. Iya, akan ada jadi pilot project nanti ke depan gitu, Pak. Kalau ini berhasil dilakukan. Ada. Jadi kita sedang dalam minggu-minggu kemarin kita sudah pilot project 5 desa. Oke. Bekerja Di sama kabupaten mana saja, Pak? Donggala. Donggala. Sementara Donggala kerjasama dengan pihak BRI sudah dilatih, sudah diisi formulirnya. Kita berharap dari jajaran direksi pusat segera menyetujuinya. Dan insya Allah besok kami akan ke Donggala untuk percepatan implementasi program ini. Baik. Itu Baik, implementasi program yang akan dilakukan yang sebagai pilot project atau platform pertama adalah di Kabupaten Donggala, desa-desa mana saja begitu. Nanti saya akan kembali ke Pak Kaper, saya ke Pak Jeffrey dulu dari Kejaksaan. Pak Jeffrey, artinya sekarang sudah ada real kondisi begitu Pak, artinya sudah pernah ada yang terjerat Pak, aparatur desa atau kepala desa Pak, terjerat kasus penyelewengan dana. Baik Pak Julius, memang program dana desa ini merupakan program Bapak Presiden dan ini memang program yang sangat baik menurut kami, bahwa pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa ini betul-betul diperhatikan oleh Bapak Presiden, sehingga dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat di desa, mengentaskan kemiskinan, dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Jadi program yang sangat baik ini jangan sampai membawa dampak buruk untuk perekonomian. Dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai terjadi kebocoran-kebocoran. Dan selama ini kami selaku aparat penegak hukum mendapati di wilayah Sulawesi Tengah ini cukup banyak terhadap kebocoran-kebocoran penggunaan pemanfaatan anggaran dana desa itu untuk pribadi begitu Pak, untuk individu. Memang itu kami dapati diantaranya kurangnya pemahaman aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa. Jadi mereka ini beranggapan bahwa dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat ini dapat dipergunakan oleh mereka sebesar-besarnya untuk kepentingan mereka. Padahal ini uang titipan dari pemerintah pusat untuk kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu juga rendahnya integritas dari aparatur pemerintahan desa. Dan selain itu juga kurang pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Nah, jadi program yang disampaikan oleh Pak Kaper tadi menurut kami sangat baik, dan juga kami sangat apresiasi apa yang telah disampaikan oleh Pak Kaper terhadap program Saku Desa. Dan ini mudah-mudahan program ini dapat menjadi pilot project, karena ini merupakan ide dari Pak Kaper yang kebetulan tugas di Sulawesi Tengah. Memang terus terang beliau ini Pak sebelum kenal secara langsung di sini, memang kami kenal beliau waktu di Sumatera Utara. Belum pernah ketemu, tapi teman-teman dari Sumatera Utara begitu beliau promosi ke sini, telepon saya bahwa itu mempunyai integritas tinggi dan darah putih. Dan ternyata kami temui belum lama di sini sudah mulai membuat gebrakan-gebrakan. Gebrakannya adalah Saku Desa. Saku Desa ini. Dan kami aparat penegak hukum sangat mendukung dan apresiasi serta siap untuk bekerja sama melakukan pembinaan terhadap pengelolaan dana desa. Baik, Pak Jeffrey, saya kembali ke pertanyaan saya. Singkat saja Pak, sebelum saya pindah ke Pak Rich begitu. Sudah ada yang kasus ditangani Pak?
Banyak. 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 Banyak dengan jumlah berapa begitu Pak spesifiknya? Kalau kita mau jujur bisa ratusan. Ratusan, Tapi itu Pak. pun kita pilah-pilah. Oke, kenapa dipilah-pilah begitu Pak? Apa Nah, yang menjadi kita indikasi untuk pilah-pilah pilih-pilihnya? pertama jumlah kerugian yang disimpangkan oleh disalahgunakan oleh aparat itu sendiri, dan juga kita lihat dari mens rea-nya Pak, niat Oke. jahat. Karena Baik. kita dapati ada karena mungkin latar belakang pendidikan, mereka kurang paham Oke. dalam pengelolaan pertanggungjawaban. Baik. Jadi program Saku Desa ini betul-betul kita harapkan dapat mengeliminir penyimpangan tersebut. Oke. Iya. Baik, kita berharap seperti itu Pak. Jadi ada eliminir dari penyimpanan kasus penyelewengan dana desa begitu Siap. Pak. Namun saya nanti masih akan kembali begitu Pak. Ketika kasus ini pun juga tadi sudah dikatakan Pak Jeffrey, sudah banyak yang ditangani, apa yang kemudian menjadi kondisi terakhir dari aparatur desa yang kemudian saat ini pun juga lagi diproses begitu. Saya akan kembali ke Bapak, saya ke Pak Rich dulu dari Himbara, tepatnya dari BRI. Pak Rich, artinya ini pun juga satu terobosan dari Pak Effenry begitu, dari Kaper Kepala Perwakilan BPKP, dan kemudian disahuti dengan baik oleh Himbara khususnya BRI Pak. Apa yang Bapak lihat era modernisasi ketika kita menggunakan transaksi keuangan yang cashless? Baik, terima kasih Pak Julius. Selamat sore pemirsa semua TVRI Sulteng dan Pak Effenry, Pak Jeffrey. Program yang luar biasa, Sakudes, program yang luar biasa, mengakselerasi pembangunan di desa. Kami dari BRI pun selama ini sudah memiliki program-program inklusi keuangan di desa. Baik keterlibatan petugas kami Mantri BRI di desa dengan nama program Pojok Mantri Desa, itu petugas kami selalu bersinergi dengan teman-teman di aparat desa untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan inklusi keuangan. Yang kedua, di dalam proses bisnis BRI juga kami menyasar betul pertumbuhan-pertumbuhan klaster di desa. Baik inklusi keuangan menabung, jumlah nasabah yang menabung di desa itu, maupun jumlah nasabah yang bisa mengakses sumber-sumber pembiayaan di satu desa tersebut. Hal tersebut kami lengkapi, kami buat lebih sederhana, lebih simpel, dan secara sistem bisa tercatat dengan media digitalisasi. Di BRI kami tercatat itu jumlah user agen Briling, ya, di jumlah user agen Briling itu total 1.627 agen. EDC Merchant itu yang biasa mesin dipakai kita di debit itu, begitu Pak ya? Mesin itu 601 mesin edisi. Jumlah KRIS, Quick Response Indonesia Code, Quick Response Indonesia Standar itu, Quick Response Code Indonesia Standar, barcode KRIS itu ada 10.082 user, 10.082 merchant. Sementara jumlah user BRIMO atau user aplikasi individual yang dipakai untuk menggunakan transaksi itu 79.456 user. Ini artinya dari sisi edukasi kepada masyarakat yang secara sederhana bagaimana menabung, bagaimana mengakses modal, kami sudah lengkapi juga dengan ketersediaan sarana untuk bertransaksi, mengakses permodalan ke perbankan, dan itu hanya sebatas aktivitas umum di masyarakat. Baik. Konsep dari yang diinisiasi oleh Pak Kaper, dari Pak Effenry dan teman-teman BPKP Sulteng ini sangat membantu proses ini. Karena selama ini dana desa itu memang masuk di BRI, tapi memang diambil tunai. Karena oleh aparatur desa, Pak. Iya. Ambil tunai berarti Kades dan bendahara, Pak. Iya. Dia punya wewenang untuk itu. Iya, yang diberikan kewenangan dengan undang-undang oleh undang-undang untuk mengakses dana itu. Dan pengalaman memang kami di BRI unit itu, di BRI, terutama BRI unit yang memang dekat dengan masyarakat. Selama ini mereka teman-teman datang
buat slip penarikan memang sudah sesuai dengan ketentuan perbankan. Mereka yang berhak melakukan transaksi. Cuman karena belum diatur nominalnya ya kami tetap Biasa penarikan sampai berapa begitu Pak Sesuai nominalnya? dengan yang 3 sampai disampaikan. ratusan juta bisa ditarik begitu Pak. Tapi itu memang Sesuai. sudah diatur. Ada peraturan untuk bisa menarik sampai ratusan juta Pak. Kalau dari Peraturan perbankan sebelumnya. bisa menarik seperti itu. Kami tidak membatasi selama saldonya ada bisa diberikan. Baik. Ya. Dan Pak Rips, ini nanti bentuk lebih spesifiknya ini menggunakan aplikasi apa begitu Pak ketika ini sudah dieksekusi? Ya, jadi ada dua kombinasi sebenarnya. Yang kami sasar itu desanya sendiri, kami akan sediakan aplikasi atau sistem yang namanya BRI Cash Management System. Dan di sisi mitranya desa, toko-toko, penyedia barang dan jasa itu kami akan sediakan minimal barcode kris. Baik. Bisa ditambah fasilitasnya lebih extend lagi menggunakan mesin EDC. Oke. Di setiap desa dan itu seluruh desa Iya. bisa tercover dengan jaringan BRI. Bagaimana kemudian implementasi dan edukasinya nanti Pak Rips, karena ini kan akan menyasar dulu di Kabupaten Donggala dan kemudian akan berlanjut ke Sigi, dan juga ini sangat connect atau korelasinya itu sangat baik sekali dengan apa yang menjadi program dari Gubernur Sulawesi Tengah Bapak Rusdi Mastura tentang Smart Village. Kami akan bahas itu, tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Bicara Langsung, dan kami masih akan membahas tentang bagaimana kemudian implementasi dan juga eksekusi dari transaksi digital berupa Saku Desa, yang sekali lagi Saku Desa ini menjadi terobosan dari perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah begitu, dan nantinya diharap ini bisa kemudian menjadi influence atau pengaruh yang besar untuk Indonesia, karena ini memang sudah sangat didukung oleh pemerintah setempat, dalam hal ini adalah Gubernur Sulawesi Tengah. Saya kembali ke Pak Effendri, Pak Kaper sudah bertemu audiensi bersama dengan Gubernur, dan Pak Gub pun juga sudah sangat setuju Pak akan program ini, bahkan ini terkait juga korelasinya ke Smart Village begitu Pak. Bagaimana kemudian elaborasinya Pak? Baik, terima kasih Pak Julius. Beberapa hari yang lalu kami sudah ketemu dengan Pak Gubernur. Kita sampaikan bahwa pengelolaan dana desa tidak bisa lagi konvensional. Karena teknologi juga sudah tersedia. Dan ternyata beliau sambut dengan baik. Kenapa beliau sambut? Oh iya Pak Kaper, ini saya ada punya program 100 Smart Village, dan direncanakan dalam tahun ini bahkan tahun depan titik-titik spot desa yang selama ini tidak terjangkau oleh jaringan internet itu akan dibangun kerjasama dengan Kemendes dan Infocom. Baik. Jadi kita sampaikan ini perlu didorong ke seluruh kabupaten, sehingga beliau juga berkenan nanti akan membuat surat edaran untuk percepatan implementasi program Saku Desa ini basis digital di seluruh Sulawesi Tengah. Dan mudah-mudahan tidak terlalu lama program ini bisa menjalar ke seluruh desa. Demikian Pak Julius. Baik, yang menjadi percontohan Pak di Kabupaten Donggala, ada 5 desa tadi kalau tidak salah, itu desa mana saja Pak? Ada beberapa desa, ya. Yang arah ke Donggala sebelah utara ya. Saya tidak hafal persis. Ada 5 desa itu. Nah, dan besok ada 5 tambah desa lagi. Di Donggala juga Di Pak? Donggala juga. Alasan kemudian memilih Donggala sebagai percontohan atau platform awal? Karena hasil dari pengawasan kita tahun lalu, kita coba uji petik ada 20 desa. Ternyata baik di Donggala maupun Sigi, itu kita lihat estimasi penyimpangan itu berkisar antara 100 sampai 250 juta per desa. Ini di Donggala dan Sigi Pak. Akumulasinya ke situ ya. Artinya hampir seperempat, hampir 25%. 25% dari total dana keuangan desa. Per desa Pak? Iya. Dan ini menurut saya, menurut kami, kalau dana desa ini sudah seperempat atau 25% disalahgunakan, ya program yang disampaikan Bapak Presiden tadi membangun dari pinggir itu tidak akan tercapai. Dan juga akan mengandung resiko hukum. Seperti disampaikan Pak Arpinsus tadi, ya kalau ini dibiarkan, artinya akan menjadi fenomena di masyarakat. Betul. Kita tidak diapa-apain kok. Dan akan jadi kebiasaan juga. Nah karena itu di tahun lalu ada 4 desa yang kami kerjasama dengan Kejaksaan dan Kepolisian sudah ditangani ya, di Sulawesi Tengah. Nah kalau yang 20 ini kita tangani juga,
Nah, kan bisa kita bayangkan 20 kali 2 orang bendahara kali Dan kades. 40 desa, Ya. 80 orang masuk penjara. Baik. Nah, cuman seperti yang disampaikan Pak Adbensus tadi, ya mungkin ini kan perlu dipilah-pilah, tidak Iya. semua ya, Iya. karena bisa aja karena dia tidak mengerti, yang kedua dia tidak paham, terus tidak ada yang membimbing. Artinya bimbingan selama ini kan amat terbatas dari BPKP-nya. Artinya BPKP juga sangat paling kemampuan sebulan membimbing itu mungkin 3-4 desa. Baik. Nah, sementara desa seperti di Donggala itu hampir 200. Hampir banyak desa, Nah, ratusan jadi, desa. Ya. karena itu kalau pendekatan kita bimbingan teknis menggunakan konvensional nggak akan terjangkau. Oke. Jadi Baik. ayo kita jangkau, termasuk nanti teman-teman dari kejaksaan juga terus mendorong edukasi anti koruptifnya. Oke. Sementara dari BRI atau Bank Himbara mendorong proses mekanisme pencairan uangnya. Ya. Memang seperti disampaikan tadi, kalau di pihak perbankan itu Pak Julius, mau dia minta di faktur itu 1 miliar, ya 1 miliar sepanjang uangnya ada. Oke, baik. Nah, jadi ke depan selain Saku Desa ini, ada 2 juga kita dorong, tekniknya kita dorong, regulasinya kita dorong. Oke, akan ada regulasinya, penguatan ke sana, Pak, ya? Iya, Iya. nanti kita arahkan peraturan bupati Dan- keluar. Baik. Nanti di situ akan dibatasi transaksi yang bisa tunai itu hanya misalnya 5 juta. Baik. Jadi kalaupun yang 5 juta itu katakanlah disimpangkan, kan relatif lebih kecil nilainya, kan Oke. tidak sampai lagi 250. Baik. Nah itu harapan Baik. kita, Pak Julius. Baik, Pak Rich, artinya nanti akan ada real time begitu, Pak? Skema yang akan dibangun, artinya transaksi dibatasi karena nanti berdasarkan pergub atau perbub nantinya. Ya, pasti real time. Sistem yang kami sudah bangun sekarang memang sudah real time. Hanya saja dia belum diimplementasi dalam sistem keuangan di desa. Aktivitas agen briling di desa, aktivitas pencairan kredit pun kami sudah merangkul teman-teman dari aparat desa untuk bisa bersama-sama kolaborasi dengan petugas Mantri BRI dalam konsep pojok Mantri Desa tadi. Ada beberapa program-program BRI juga yang sudah terdigitalisasi, artinya seluruh aktivitas keuangan yang terdigitalisasi itu sudah real time sifatnya. Oke. Transaksi transfer antar rekening BRI ataupun transaksi transfer antar rekening bank sudah real time semua. Artinya dari sisi sistem perbankan sangat siap sebenarnya untuk mensupport program Saku Desa dari Pak Kaper ini. Bank yang terlibat BRI saja begitu, Pak Kaper? Atau ini Himbara, artinya ada beberapa bank? Rencana begitu? kita dorong semua Himbara. Oke. Baik, jadi semua ada beberapa bank nanti ya, atau semua Himbara begitu yang kemudian akan berkolaborasi bersama. Saya ke Pak Jeffrey. Pak Jeffrey, catatan dari Pak Kaper ternyata 25% dana desa per desa ini diselewengkan begitu Pak, atau 1/4. Kejaksaan pun juga punya data seperti ini begitu Pak. Melihat data begitu besar sekali Pak, ketika dikali berapa desa, dikali 2 aparat kades dan bendahara desa, itu sebenarnya apa, fenomena apa yang terjadi begitu Pak? Jadi betul apa yang disampaikan oleh Pak Kaper tadi, Pak Julius. Jadi fenomena adanya penyimpangan sampai lumayan tinggi, penyimpangannya tersebut, yaitu tadi fenomenanya macam-macam. Karena kemampuan pengelolaan keuangan mereka tidak paham, dan juga masalah integritas mereka sangat kurang, dan juga kurang pembinaan. Oke. Memang kami di Kejaksaan dari pusat sudah ada program jaga desa. Nah, jadi saya lihat program Saku Desa yang disampaikan oleh Pak Kaper ini sangat baik, dan ini akan kami sampaikan kepada pimpinan. Kiranya program Saku Desa ini dapat berkolaborasi dengan program jaga desa yang diprogramkan oleh Pusat. Kejaksaan Agung. Oke, baik. Sehingga program Saku Desa ini tidak terhenti cuman satu Kabupaten Donggala, tapi betul-betul se-Indonesia nantinya. Yang asalnya tetap bahwa ide dari Pak Kaper dari Provinsi Sulawesi Tengah. Dan ini sangat baik, dengan harapan desa yang mendapatkan bantuan cukup besar dari pemerintah pusat ini dapat
melaksanakan pembangunan dengan baik Ya. tanpa adanya kebocoran-kebocoran. Bahkan ada pembinaan, Pak. Tadi disampaikan oleh Pak Kaper juga nanti ada anti koruptif begitu, Pak. Kemudian juga membangun integritas. Nah, Kejaksaan akan support apa begitu, Pak? Sehingga itu. kita menjadi masyarakat anti koruptif, Pak. Jadi di program Jaga Desa itu bermacam-macam memang, Pak Julius. Di antara yang dilakukan pembinaan, dilakukan media konsultasi gratis terhadap kepala desa, dan ini seperti yang saya sampaikan tadi akan kita coba dilakukan kolaborasi, Pak, sehingga kolaborasi kita ini bernilai positif Oke. untuk kemajuan desa. Ini ketika ada kasus, Pak, yang kemudian mungkin lagi ditangani juga lagi diproses, itu biasanya ancaman pidana berapa tahun begitu, Pak? Berapa lama, Pak Pipses? Kalau selama ini hasil monitor kami di lapangan antara 2 sampai 3 tahun. 2 sampai 3 tahun, Iya. Pak. Oke. Karena memang dari banyak pertimbangan kita dalam melakukan penuntutan, baik terhadap majelis hakim pun melakukan putusan itu banyak pertimbangan. Jadi kalau selama ini yang kami lihat paling tinggi 3 tahun. 3 tahun, Pak. Oke, 2 sampai 3 tahun, dan ini kita akan mengeliminir semua ini sehingga kemudian transaksi bisa akuntabel dan juga bisa transparan dan menyelamatkan aparat desa sendiri. Saya kembali ke Pak Rich dulu. Pak Rich, ada peraturan Bank Indonesia, Pak, nomor 11 di tahun 2009 ini tentang uang elektronik atau electronic money begitu, bahwa ditetapkan meningkatkan kelancaran keamanan bagi seluruh pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik. Ketika ini berubah menjadi digitalisasi begitu, Pak, atau e-money, secara safety dan secara secure ini akan bisa didapatkan begitu. Iya, electronic money atau e-money itu merupakan salah satu bentuk digitalisasi sebenarnya. Toolsnya itu card base. Oke. Jadi alat untuk bertransaksi yang sifatnya menggunakan kartu tapi unregistered sifatnya. Beda dengan kartu ATM. Kalau kartu ATM orang punya rekening dulu di bank baru bisa dapat kartu ATM. Tapi kalau yang electronic money atau e-money ini kartu pembayaran yang elektronik tapi tidak terregistrasi, tidak terlink dengan sistem perbankan. Makanya karena tidak terlink dengan sistem perbankan, saldonya minimal, maksimal saldo 2 juta di situ. Dia bisa digunakan untuk bertransaksi dengan mekanisme tap, ditempel. Alat tools untuk bertransaksi sudah kami sediakan juga sebenarnya di desa. Jadi kalau bertransaksi masyarakat bertransaksi menggunakan electronic money ini bisa di desa juga. Jadi akan dikembangkan ke depan apabila ini bisa terrealisasi. Itu menjadi salah satu tools yang akan kami bahas juga untuk menyempurnakan program ini sebenarnya, electronic money. Baik, realisasi atau eksekusi Pak Kaper ini sebenarnya kapan gitu akan dimulai dari Donggala, Pak Dul? Sebenarnya sudah dimulai Pak. seminggu lalu dengan bimbingan tesnya bersama BRI. Nah, bersama BRI. Nah, dari sisi aspek pengawasan nanti kita harapkan Pak Julius, karena ini tadi kan kita mengadopsi juga dari Persi KPK, Pak. Persi KPK itu kalau kami pegawai negeri harus isi laporan kekayaan. Di situ kan ada surat kuasa, rekening kita bisa dibuka. Nah, ini juga nanti kita adopsi, kita dorong ke dalam program Saku Desa ini, para kepala desa ini memberikan akses ke inspektorat. Jadi pihak kami nggak perlu lagi izin-izin. Jadi sehingga nanti real time yang kami masukkan tadi benar-benar bisa terimplementasi. Jadi kalau di auditnya disebut continuous monitoring. Continuous monitoring. Iya, berkelanjutan. Ini melibatkan BPKP dan inspektorat, Pak? Iya. Sehingga kita harapkan nanti kalau itu sudah dilakukan, persentase kerugian yang sempat terjadi bisa kita dorong sampai ke tingkat bawah. Paling kalau bisa ya mudah-mudahan zero. Tapi kalaupun tidak zero, sangat minim lah. Sehingga yang sebenarnya program dari teman-teman BRI, dari Kejaksaan dengan BPKP nyambung, Pak. Nyambung. Dengan demikian kita kan tidak berharap teman-teman aparat desa ini masuk penjara semua, Pak.
kalau boleh kan Ya, semuanya hidup aman begitu Pak. hidup aman dan sentosa. Baik, baik. Pak Kapar, artinya Monef itu dilakukan tahapan awalnya oleh BPKP nanti dan Inspektorat Pak Iya, kerjasama. iya, Dan iya. nanti kejaksaan begitu ya akan menjadi pintu terakhir ya begitu Pak Pirsus. Iya. Oke, apa yang kemudian nanti akan menjadi pelimpahan biasanya Pak nanti? Atau skema apa yang akan dibangun ketika dari BPKP, dari Inspektorat pun juga sudah melaporkan begitu Pak, temuan-temuan, kejaksaan biasanya ngapain gitu? Dari temuan-temuan yang disampaikan oleh rekan-rekan BPKP itu nanti kan kita juga akan kita telaah lagi. Ini telah dulu. Ya, baik dari jumlah kerugiannya, mens rea dari apa yang mens rea dari oknum yang melakukan penyimpangan tersebut. Jadi harapan kami juga seperti yang disampaikan oleh Pak Kapar tadi, upaya penindakan terhadap tindak pidana korupsi ini kalau bisa tindakan ultimum remedium, tindakan terakhir lah itu. Oke. Kalau bisa memang tetap kita kedepankan pembinaan. Tapi kalau memang sudah nggak bisa kita bina, apa boleh buat. Ya, ini berarti sudah diserahkan aja begitu Pak ya, sama yang maha kuasanya begitu Pak. Baik, Pak Kapar, saya punya data nih Pak ya, penyaluran dana desa di Sulteng dari 2018-2022 itu fluktuasinya Pak naik begitu, dari 1,3 2018 berturut-turut pemirsa, kemudian naik di 1,5 2019, 2020 naik 1,6, 2021 turun 1,5 triliun ya, kita dalam jumlah triliun, kemudian 2022 1,478 triliun begitu Pak. Artinya dana ini cukup besar, sangat besar bahkan Pak untuk DD di Sulteng Pak. Sangat besar sebenarnya. Jadi yang disampaikan Pak Presiden membangun dari pinggiran itu, beliau udah buktikan dengan mengalokasikan anggaran sampai triliunan. Kalau secara ekonomi makro Pak, kalau ini dikelola dengan baik, ya, diperkirakan pertumbuhan ekonomi di Sulteng itu bisa 1-2%. Dan ini sangat signifikan karena ada banyak sektor real yang akan mendorong pertumbuhan. Nah, kalau desanya aja sudah bertumbuh dengan baik, apalagi kotanya Pak. Baik. Insya Allah, kalau desanya sejahtera, berarti kecamatannya sejahtera. Kecamatan sejahtera, kabupatennya sejahtera. Otomatis provinsi sejahtera. Oke. Dan yang berikut Pak, kita akan dorong ini bukan hanya toolsnya, tapi penyadaran integritas tadi, Pak Julius. Jadi penyadaran para kepala desa ini. Jadi selain bimbingan teknis ini, kita juga sedang mendorong internalisasi kepada aparat desa supaya sadar anti koruptif. Dan beberapa bupati juga udah kita sampaikan, kepala desa yang baru terpilih, monggo silakan datang ke BPKP dan itu gratis, akan kita latih. Akan ada bimbingan supaya mereka juga sadar, oh ini rupanya tidak bisa. Karena ada anggapan Pak Julius, karena ini uang desa, saya ini adalah pemiliknya Pak. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ya, di pasal 75, kepala desa itu adalah pejabat pengelola keuangan desa. Kalau di kita disamakan dengan Sekda. Nah, jadi beliau ada beberapa oknum menganggap bahwa ini uang saya, terserah saya. Bahkan ada yang lebih lucu lagi Pak Julius. Apa itu Pak? Kepala desa maksa bendahara, ayo ke bank, mungkin bank BRI atau bank lain, ambil uang 200-300 juta. Setelah uangnya diambil, diserahkan dari teller ke bendahara, itu sampai di mobil, uang yang 300 juta tadi langsung diambil sama oknum kades. Nah, setelah itu baru menguap entah kemana. Baik. Dan ini kemudian akan temuan-temuan yang kita akan berantas bersama, Bapak, kita eliminir bersama, sehingga kemudian kita bisa hidup damai, begitu sejahtera untuk membangun desa, ya, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, begitu. Saya ke Pak Rips. Pak Rips, nanti akan ada tata tertib sendiri yang dibangun dari Himbara atau BRI untuk penata kelolaan keuangan desa? Pasti ada, pasti ada. Sinergi, kolaborasi antara konsep program perbankan dengan ide yang luar biasa dari Pak Kapar, Pak Effendi, dan juga kolaborasi dengan teman-teman kejaksaan, pasti akan mendorong kami BRI melakukan penyesuaian regulasi pasti. Di dalam proses pencairan dana desa misalnya yang kami sudah inisiasi dengan pemerintah Kabupaten Donggala ini, akan kami sesuaikan pasti. Awalnya mungkin di BRI mengacu ke Undang-Undang Perbankan, tapi setelah ada peraturan daerah yang memang menurun dari peraturan yang sudah ada, pasti akan kami sesuaikan, Pak. Digitalisasi pun secara internal
Bank BRI, kami akan melakukan penyesuaian transaksi tabungan atau simpanan dari desa itu akan kami buka untuk bisa melakukan aktivitas transaksi yang mungkin terbatas, tapi karena keperluan desa itu untuk akselerasi proses pertumbuhan, dia akan bertransaksi, membeli barang-barang untuk pembangunan di situ akan kami buat secara menyesuaikan dengan kebutuhan desa. Mungkin kami akan tingkatkan jumlah approval transaksinya. Pasti akan ada proses penyesuaian untuk mensukseskan proses. Tapi ini nanti akan diperkuat payung hukumnya oleh Pergub dan Perwub begitu Pak, untuk transaksinya begitu. Oke, jadi Pergub dan Pergub nanti akan lahir juga gitu. Saya kembali ke Pak Jeffrey. Pak Jeffrey, bagaimana kemudian dari Kejaksaan sendiri Pak bisa memberikan edukasi begitu Pak kepada masyarakat desa untuk membangun good governance yang terukur dan akuntabel begitu Pak, sehingga desa pun juga kita bisa lihat begitu Pak keberadaannya, kesejahteraannya begitu. Terima kasih Pak Julius. Jadi kami dari aparat penegak hukum, khususnya dari Kejaksaan, sekarang ini memang dari pusat sudah ada program seperti yang disampaikan tadi, program Jaga Desa. Jaga Desa tadi. Itu melibatkan teman-teman dari bidang intelijen, termasuk juga dari bidang datun dalam rangka pendampingan. Jadi untuk di bidang intelijen itu, teman-teman di bidang intelijen membentuk tim dalam rangka membuat posko pengaduan, bukan posko pengaduan, posko konsultasi gratis terhadap aparat penegak desa, aparat pemerintah desa untuk melakukan konsultasi dalam bentuk apapun. Namanya posko apa tadi Bapak? Konsultasi? Posko konsultasi gratis. Posko konsultasi gratis Pak. Ya. Oke, dilanjutkan Bapak. Di Silakan. daerah-daerah untuk memberikan pelayanan terhadap aparat pemerintah desa, karena mereka ini dalam melakukan pengelolaan keuangan dana desa ini ada yang ragu-ragu, takut salah. Nah, posko konsultasi gratis inilah yang bisa membantu mereka untuk supaya jangan sampai menuntun mereka supaya tetap di jalan yang benar. Tapi di satu sisi, kalau dari aparatur pemerintahan desanya tidak memiliki integritas, ini yang kita sulit. Dan menurut kami program Saku Desa ini sangat baik untuk melakukan kontrol juga terhadap mereka. Kadangkala di depan kita mereka seolah-olah kayak tampang innocent, tidak terjadi apa-apa, tapi di belakang kita rupanya cuman untuk mengelabui kita bahwa mereka ini takut, padahal banyak dosa-dosanya, ingin belajar bagaimana supaya bisa membobol dana desa tersebut. Nah, jadi program Saku Desa ini menurut kami salah satu cara yang benar-benar ampuh untuk mengantisipasi terjadinya perbuatan koruptif tadi. Demikian. Baik, dan sehingga kemudian kita terbangun begitu Pak, masyarakat anti koruptif Pak ya, atau anti korupsi. Pak Rips, mengubah paradigma mindset ini kan agak susah gitu Pak, apalagi dari edukasi SDM di desa begitu Pak. Himbara sendiri, khususnya BRI sendiri, gimana kemudian ini Pak bisa menjawab tantangan ini Pak? Memang secara kondisi di lapangan, kesan kita terhadap masyarakat desa itu memang mereka tidak mengerti terkait dengan elektronifikasi transaksi, digitalisasi transaksi. Tapi kalau melihat habit mereka, bisa WA, bisa Facebook, sosmed gitu Pak ya. Artinya pemahaman mereka terhadap aplikasi yang membantu kebutuhan mereka untuk mengetahui fenomena kondisi di sekitar mereka itu sebenarnya sudah ada. Passion itu sudah ada. Kami mencoba membuat terobosan, kami mencoba membuat digitalisasi seminimal mungkin agar mereka mudah mengerti. Pertama yaitu tadi Brimo. Brimo digunakan untuk bertransaksi secara individual. Nah, secara individual. Yang kedua, kami sediakan tools untuk bertransaksi untuk menerima dana masuk. KRIS, Quick Response Standard Indonesia Code. Untuk case Saku Desa ini memang
karena dia pengelolaannya itu sudah secara desa yang mengelola, harus disediakan tools khusus yang memang dual kontrolnya mudah untuk dilakukan pengawasan. Jadi untuk BRI-CAMS atau BRI Cash Management System akan kami implementasikan di desa ini based on dual control. Jadi ada yang melakukan usulan transaksi berjenjang bisa ditentukan. Ada yang melakukan approval. Jadi bukan satu orang yang akan melakukan aktivitas itu. Edukasi kepada masyarakat akan kami lakukan dengan cara yang paling sederhana. Sekarang masyarakat pun sebenarnya mereka sudah, kalau menabung tidak ke bank lagi sebenarnya, menabung ke agen briling ada di desa. Jadi seperti itu kami mulai pelan-pelan mengedukasi. Baik. Dan kita sama-sama berharap agar edukasi, sosialisasi ini merubah mindset paradigma bisa berjalan dengan baik. Pasti, begitu. siap support. Pak Kaper, akan ada workshop begitu Pak. Artinya secara simpel nih, kita bicara simplicity-nya, sederhananya begitu Pak, untuk menyentuh edukasi begitu Pak di desa-desa yang akan menjadi pilot project khususnya Donggala dulu. Benar Pak Julius. Jadi workshopnya ada 2. Yang pertama nanti terkait regulasinya, ya, karena itu kan pondasi awal. Nah, termasuk nanti pihak BRI untuk mengadopsi regulasi itu. Jadi contoh kecilnya, begitu nanti katakanlah desa A di Donggala mengajukan transaksi ke BRI. Loh, kan di BRI sudah ada kuncian transaksi. Itu maksimal 10 juta. 10 juta Pak. Diajukan 100, tidak bisa. Itu akan langsung ditolak gitu. Jadi nggak ke-approve nanti Pak ya. Nggak approve. Nah, tapi bisa aja misalnya 100 juta. Ternyata 100 juta itu kemana? Ke pemasok. Oh betul, barangnya udah sampai di sana. Nah, ini barang apa nih? Semen. Kami mau bangun jalan desa. Itu juga bisa di-approve. Tapi ketika ngambil uang tunai di depan teller, itu tidak bisa lagi. Jadi workshop itu tadi workshop regulasi, ya. Jadi itu nanti tugasnya BPKP nih, akan mendorong sosialisasi baik langsung maupun menggunakan medsos bahwa proses mekanisme transaksi pencairan uang itu tidak lagi mengutamakan konvensional, itu akan kita dorong. Lalu dari aspek teknikalnya nanti teman-teman BRI-nya yang akan melakukan. Nah, lalu nanti dari aspek teman-teman kejaksaan ataupun kepolisian itu akan bisa melihat ternyata namanya sistem pasti punya banyak ada lubang-lubang ya. Tapi mudah-mudahan dengan sistem Saku Desa ini orang tadinya yang tidak punya integritas pun Pak, ya dia mau niatnya misalnya mau ambil uang 200 juta tunai. Nah begitu regulasi ini sudah diadopsi oleh perbankan BRI, itu mau tidak mau nggak bisa lagi. Jadi dia hanya 10 juta. Jadi niat yang 190 juta tadi itu udah nggak mungkin lagi. Jadi niatnya hanya 10 juta. Jadi workshop akan kita lakukan baik di Pemdanya maupun di BPKP-nya sendiri. Demikian Pak Julius. Baik, Pak Jeffrey, jadi secara basic begitu Pak, ketika membangun masyarakat korupsi diperlukan integrity Pak, integritas. Kejaksaan akan mengawalnya seperti apa Pak untuk program yang luar biasa ini untuk Saku Desa, bahkan korelasinya ke Jaga Desa juga begitu Pak. Seperti apa nanti monefnya Pak? Kalau yang saya lihat selama ini dari aparat kejaksaan dalam melakukan pembinaan terhadap dalam pembinaan terhadap integritas aparat pemerintahan desa itu selalu dilakukan kerjasama juga dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. PMD Pak. Terhadap progres progres mulai dari pencairan maupun pertanggungjawaban. Jadi dari situ nanti kita dapat melihat adanya indikasi penyimpangan, mulai dari tidak adanya pertanggungjawaban yang baik dalam pertanggungjawabannya, dan itu kepala desanya biasanya dipanggil untuk dilakukan pembinaan. Dan apabila tidak melaksanakan pembinaan dengan baik, mungkin dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa akan menghambat proses pencairan dana berikutnya. Baik, jadi akan ada banyak stakeholder juga yang terlibat begitu berkolaborasi Pak Kaper ya? Ya cukup banyak. Nanti termasuk tadi yang workshop tadi saya lupa
inspektorat. Oke, inspektorat akan gabung, dan PMD juga PMDes akan dan gabung. PMDes-nya. Baik, baik. Pak Rips, optimisme apa yang akan dibangun oleh Himbara sendiri, Pak, begitu ketika transaksi dari konvensional berubah menjadi digitalisasi? Pasti akan jadi desa mandiri. Ya, Pasti. kita berharap seperti itu. Dia bisa mengelola keuangannya sendiri dan pertumbuhan ekonomi pasti akan bertumbuh luar biasa di desa. Baik, pertumbuhan ekonomi secara makro akan diharapkan, ditargetkan juga begitu? Iya, Pak Kaper, ya? Iya Pak Julius, karena dari 1.800-an lebih desa di Sulteng. Nah, kalau kita bayangkan, kalau katakanlah rata-rata 1,5 M Iya, iya. bergerak terus ya, nah, itu saya pikir Baik. akan besar dampaknya. Baik, dan kita berharap Pak, Saku Desa lahir dari Sulteng dan ini bisa menjadi pengaruh untuk Indonesia begitu. Ini terobosan yang begitu luar biasa. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di dialog bicara langsung. Pak Effendi Sihoming, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Muhammad Jeffrey, Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulteng. Terima kasih. Bapak Rips J.D. Fretes, Kepala BRI Cabang Palu. Pemirsa, marilah kita dukung program yang sekali lagi program ini menjadi terobosan dari BPKP Provinsi Sulawesi Tengah yang telah didukung oleh Gubernur dan juga berbagai stakeholder yang ada untuk membangun desa mandiri dan desa sejahtera. Saya Julius Efrain pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bergabung bersama TVRI Nasional. Sampai jumpa.